Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi Dumpa Mana Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Puasanya lancar kan ya? Nggak ada keluhan. Biasanya kalau perokok berat gitu ya dan suka ngopi, ini di awal-awal puasa, di minggu-minggu pertama itu ya, itu biasanya agak teler, ya kan? Hampir sama kayak aku juga begitu. Tapi ya nanti di minggu-minggu berikutnya, seiring waktu nanti akan terbiasa lah ya. Yang penting pokoknya puasanya lancar, karena itu adalah kewajiban. Oke? Teman-teman, seperti biasanya, saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Sela Prima 7912. Izin tanya Om Sanda, pastol 8 bulan di awal penjurian ngelowo. Setelah itu kerja enak. Di akhir ngelowo lagi. Set lomba H1 JK pagi 10, siang kroto 1 sendok, sore JK 10. Sampai hari H lomba, mau naik kurang 1 sesi colok JK 3. Mohon solusinya matur suwun. Bagi saya ini hal yang mudah gitu ya. Ini kalau aku lihat nih, burungmu itu 8 bulan, artinya masih terlalu dini lah untuk menggantangkan. Walaupun ya ada di beberapa burung itu yang umur 8 bulan sudah podium, mainnya udah enak. Tapi teman-teman, sepengalaman saja, saya rasa juga orang-orang yang sudah berpengalaman dalam ngerawat burung murai batu, di mana burung yang betul-betul pastol itu biasanya memang cenderung dia itu gerusa-gerusu. Kalau dia punya kesiapan atau dia pengen tarung, itu hal yang wajar ya. Ini contoh nih ya, waktu ada di gantangan burung kelas pastol, mainnya kok enak ya, parkirnya enak, cara neken burung enak, itu pasti akan orang mengatakan itu pastol beneran apa enggak gitu kan. Rata-rata begitu, karena ya itu tadi yang saya bilang, pastol itu di saat dia punya, untuk pertama kalinya lah enaknya ngomong itu ya, dia punya kesiapan, dia punya birahi, didukung dengan emosi juga ada, terus juga dia keinginan tarungnya kuat, burungnya memang karakternya bagus gitu ya, itu masih gerusa-gerusuh biasanya di usia-usia dini 8 bulan itu kan. Anggap aja begini teman-teman, burung itu ya mentok di usia 6 bulan, nanti ada namanya transisi birahi. Setelah dia dapat birahi, burung itu mulai gacor, sering nembak ya, didukung dengan adanya birahi ini tadi, dan juga memang karakter itu burungnya bagus gitu ya. Itu nanti nampak betul bahwa burung itu siap tarung. Ya kan? Siap tarung. Nah, upaya yang dilakukan di sini, yang diberikan di sini, saya rasa ini juga teman-teman juga paham ya, apa sih maksudnya menambahkan porsi EF ini tadi? Yaitu adalah untuk supaya bekal tenaga kan. Jadi burung itu, ini burung muda, supaya dia tidak kehabisan tenaga, diupayakan lewat porsi EF yang dinaikkan untuk di set lomba ini tadi. Dari mulai H-1 sampai H lomba. Oke, itu satu upaya bagus menurut saya. Dan memang kalau untuk burung pastol itu teman-teman, di saat burungmu siap tarung, pokoknya tenaganya harus bagus. Kalau nggak begitu masalah yang lebih berat akan dihadapi, yaitu di saat burungmu keinginan tarungnya kuat, tidak punya tenaga bagus, dia ditekan dengan burung, dia nggak bisa ngelawan, itu yang malah resiko. Gitu ya. Nah, Om, menurut saya ini hal yang umum-umum saja, walaupun di sini agak bikin pusingnya ada ngelowonya ya. Dan aku melihat kenapa burungmu kok ngelowo seperti ini, mungkin saja satu, burungmu usia masih sangat muda karena 8 bulan ini tadi. Dua, burung itu punya karakter yang cukup temperamen, didukung dengan keinginan tarung yang kuat gitu ya. Burungnya akhirnya istilahnya terlalu on gitu loh ya, gerusa-gerusuh Mas Yan burungnya. Terus apalagi ya, mungkin ada dampak dari penambahan extra fooding yang kamu kasih ke burung itu, seperti mana menambahkan porsi 10-10 proto dan sebagainya. Cuman di sini kan kamu tidak imbangi dengan mandi ya. Dan poin di mana kamu menambahkan porsi EF ini tak lain dan tak bukan adalah untuk tenaga.
Cuman yang harus dipahami, di saat kamu memberikan tambahan extra folding alami, yang terjadi apa? Bukan hanya tenaga, tetapi birahi itu dipastikan juga pasti akan naik. Nah, itulah fungsinya memandikan burung itu. Jadi bukan hanya menambahkan EF, tapi juga diimbangi dengan mandi supaya apa? Birahinya tidak terus naik. Oke. Teman-teman, saya kan sering bilang ya, kalau ditanya, Om, burung pastol tuh enaknya atau bagusnya digantangkan di usia berapa? Ya kalau mungkin dengan kata ambisi, semakin muda burung itu digantangkan, maka semakin pemiliknya merasa bangga. Anggap aja nih, 8 bulan burungnya udah podium. Wah, senang dia. Senang tuh. Ya, wah gitu ya. Ada nilai tersendiri itu di situ. Tapi ingat ya. Kalau orang-orang berpengalaman nih, pemain-pemain pengalaman, di saat di kelas pastol kok ada burung, ya, ini tidak menutup kemungkinan burung 8 bulan tuh bisa main enak loh. Tapi ini bisa dikatakan tidak umum. Karena kalau kita bicara tentang umum atau kebanyakan, burung-burung yang masih sangat muda ini mainnya masih gerusa-gerusu. Kalau dia ada neken ekstrim, pasti dia kayak nampak burung yang agak nakal. Kalau dia mainnya neken ekstrim gitu ya. Tapi banyak-banyak itu burungnya ya cuman bunyinya semaunya, ya ada nekennya, ekspresinya kayak tarung, tapi nanti tiba-tiba datar gitu ya. Itu umumnya seperti itu. Tapi kalau ketemu burung yang ekstrim gitu, itu biasanya cenderung agak banyak tingkah. Nah, di saat kita melihat burung pastol di kelas pastol, kok ada burung yang dia kerjanya kok enak, parkirnya kok enak, saat dia nyerang burung sana enak, nyerang sana enak, kayak burung yang sudah punya pengalaman gitu ya. Itu pasti orang pasti bertanya-tanya, itu pastol bener apa enggak gitu. Itu pastol berapa kali gitu kan. ya gitu ya, saya katakan tadi kan, tidak menutup kemungkinan ada memang burung yang memang dia begitu, artinya itu memang bakat dia ya, dan itu tidak banyak burung seperti itu. Oke. Maka saya sering dijawab ya, dimana teman-teman bertanya, Om, pastol itu bagusnya di umur berapa? Saya sering bilang itu umur 10 bulan ke atas. Kenapa? Ini bukan soal kesiapannya saja. Oke lah, burungmu dalam usia 7 bulan, 8 bulan, dia sudah nampak kayak punya kesiapan. Apa arti kesiapan itu? Yaitu syarat wajib untuk datang ke lomba adanya birahi dan emosi. Itu nanti secara otomatis juga akan membentuk victor itu tadi, atau semangat tarung. Kan begitu teman-teman ya, kesiapan ini tadi. Burungmu udah kelihatan nampak punya kesiapan di usia seperti itu. Tapi ya, dengan burung yang masih belum punya jam terbang, mungkin saja dia waktu kamu bawa ke lokasi lomba, dia ada banyak guncangan sehingga itu tadi bikin burung tidak nyaman. Akhirnya nanti main di lapangan itu juga kurang maksimal. Ada lagi ya kan, karena dia punya ya karakter yang cukup temperamen ini, akhirnya gerusa-gerusu mainnya seperti itu. Jadi macam-macam. Maka saya katakan tadi masih hal yang wajar burungmu seperti ini. Cuman kita perlu cari juga, perlu kita gali juga, supaya nantinya itu burungmu yang sudah punya keinginan tarung seperti ini, itu betul-betul tarung dengan bagus, sesuai apa yang kita inginkan. Kan begitu toh? Nah, jadi gini aja. Kalau di umur 10 bulan ke atas itu, dia lebih mapan. Mapannya apa? Ya kan? Burungmu udah punya kesiapan. Ini ada rentan waktu ya, rentang waktu yang mungkin antara sekitar 2-3 bulan lah, ya kan. Dari anggap aja burungmu dapat birahinya tuh di usia 7 bulan, burungnya udah mulai nampak kelihatan kayak mau narung itu 7 bulan 8 bulan lah. 2-3 bulan ini, nah di situ kamu paling tidak ada waktu untuk mungkin bawa burungmu ke lokasi lomba, jalan-jalan kemana gitu ya, supaya dia terbiasa dengan proses ini. Nah itu loh, saya bilang itu lebih siap burungnya nantinya. Bukan hanya soal kesiapan birahi emosi saja, tetapi dalam proses ini juga dia sudah mulai siap karena sudah terbiasa. Dia
kita bawa ke lokasi lomba atau dibawa ke tempat ramai, maka burung itu juga akan terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Karena banyak kasus juga di mana burung itu belum pengalaman soal ini, waktu ditaruh di tempat ramai, wah dia celingak-celinguk. Ada yang takut, ada yang ragu, ada yang bingung dan sebagainya. Nah itu, jadi rentang waktu ini tadi bisa kamu manfaatkan untuk itu. Maka saya bilang tadi, umur 10 bulan ke atas itu menurut saya paling enak. Burung kerjanya untuk ukuran pastol, burung itu kerjanya lebih mapan. Itu ya, bukan hanya mainnya saja, tetapi saat membawakan materi itu lebih enak, lebih jelas. Jadi kalau terlalu muda nih, waktu dia neken itu bukannya dia masih belum paham kan, ya. Ada sih ya memang yang sudah enak, tapi rata-rata itu belum enak. Kayak nyujud tapi suaranya ngukluk. Biasanya kalau terlalu muda belum bisa menempatkan, saya ini marah, harusnya saya bunyi apa. Itu burung muda seperti itu. Tapi kalau udah 10 bulan ke atas, untuk ukuran pastol yang enak tetap 10 bulan ke atas. Saat dia tarung, saat dia mengekspresikan tarung itu tadi ya, dia nanti akan membawakan, saya tuh harusnya bawa suara cililin kalau dia memang punya cililin nih. Bukannya malah suara kutut gitu loh. Paham kan? Ya, jadi lebih apa? Lebih enak nantinya. Mainnya lebih nagen, lebih rapi, lebih jelas mainnya, dan burung betul-betul udah siap. Itu aja. Nah, mengenai EF yang kamu tambahkan, is okay. Sebagian orang mungkin akan mengatakan ini terlalu banyak mungkin ya. Tapi kalau aku menyikapi ini tadi bukan soal banyaknya, tetapi lebih ke kamu ini kan upayamu menambahkan porsi EF, kamu tujuannya adalah untuk membekali burungmu dengan tenaga yang cukup untuk supaya burungmu itu tarung tidak kehabisan tenaga. Karena banyaknya pengalaman nih teman-teman ya, di saat burungmu keinginan tarungnya kuat, khususnya untuk burung pastol ini tadi atau burung muda yang belum stabil nih, dia punya keinginan tarung kuat tapi tidak didukung dengan tenaga yang bagus. Saat dia ditemukan dengan burung yang memang neken dia dan dia kehabisan tenaga, tidak bisa mengimbangi ritme permainan ini tadi gitu ya, maka yang terjadi apa? Burungmu bisa jatuh mental dan itu sifatnya mengikat. Itu masalah seperti itu banyak tuh terjadi ya di burung-burung pastol atau burung muda itu tadi. Nah, memang upayanya nih tadi itu untuk menambahkan tenaga untuk burungnya. Cuman kita juga harus pahami dong karakter burung kita itu bagaimana. Saya yakin nih kalau burungmu udah kayak ngelowo-ngelowo seperti itu, ngelowo main enak, ngelowo lagi, burungmu cukup berkarakter. Di rumah saat kamu coploki begini, kamu coba untuk provokasi, burung pasti respon. Iya loh. Nah, kamu harus tahu nih, oh burungku seperti ini karakternya. Oke, menambahkan porsi EF itu juga diperlukan, tetapi juga perlu diredam. Yang kita butuhkan kan tenaga. Ingat, di saat kamu tambahkan porsi EF, ya, apapun itu jenis EF-nya, apalagi kroto itu, cepat itu untuk menaikkan birahi. Nah, kamu butuhkan kan itu untuk birahinya. Kalau dirasa tidak dibutuhkan birahinya, ya harusnya kamu redam birahi itu dengan cara apa? Mandi. Oke? Paham kan ya? Bukan hanya sekedar menambahkan, tapi juga diimbangi dengan mandi supaya apa? Birahi tidak terus naik sehingga itu memicu emosi di burung itu meledak-ledak dan ya mainnya akhirnya seperti mana burungmu itu tadi. Itu ya. Nah, gini. Banyak dari teman-teman karena pusing mungkin ya untuk menambahkan tenaga, tapi untuk ngeredam birahinya agak sulit nih mereka nih mikirnya nih. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang mudah untuk diterima dan itu sesuatu yang logis kan ya. Dimana kamu naikkan porsi EF itu yang jelas dia suhu tubuh pasti meningkat. Ya, gampangannya seperti itu. Nah, itu tadi kalau tidak kamu redam, kan kalau kamu mandikan suhu tubuh pasti turun tuh. Artinya itu juga nanti akan memperlambat apa sistem metabolis dia. Dan itu untuk khususnya burung-burung seperti mana burungmu yang cukup punya karakter seperti itu, maka itu nanti akan lebih enak kan begitu. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu, maka dicarilah cara yang paling mudah. Kasih nih, urusan tenaga kamu bisa kasih ngedur, ya.
Kalau dikasih ngedur, nggak perlu kamu mandikan, nggak apa-apa. Kenapa seperti itu? Karena ngedur ini tidak menaikkan birahi. Ingat, ngedur ini bukan penggacor. Ngedur ini vitamin atau suplemen yang konsentrasi tingginya di tenaga. Fungsinya apa? Menambah tenaga dan juga memelihara stamina. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.